Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri sebelumnya, nama saya adalah Naufal Arif dari kelas 11 Di sini saya akan menerangkan tentang analisis kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Nah, kebutuhan telekomunikasi jaringan dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah analisis peninjauan lapangan dalam telekomunikasi, analisis kebutuhan sumber daya dalam telekomunikasi, dan analisis kebutuhan perangkat dalam telekomunikasi. Di sini ada analisis peninjauan lapangan. Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya seperti telepon genggam. Telepon genggam merupakan media telekomunikasi dua arah yang bisa menyampaikan dan merespon informasi saat bersamaan. Nah, ini adalah beberapa brand yang menciptakan alat telekomunikasi. Telekomunikasi dapat memudahkan kita dalam menjalankan bisnis dan juga sebagai media mencari informasi, media hiburan, maupun media sosialisasi. Jadi tak jarang seseorang itu mempunyai telepon lebih dari satu. Pada tahun 2011 saja, pelanggan telepon genggam sudah mencapai 77% atau 5,3 miliar orang. Perkembangan ponsel di zaman ini telah memberikan perubahan perilaku bagi penggunanya, baik itu positif maupun negatif. Dan ini adalah dampak-dampak yang ditimbulkan dari penggunaan alat telekomunikasi. Dampak positifnya yang pertama yaitu hubungan antar manusia. Nah, hubungan antar manusia ini menjadi mudah. Jika kita ingin menyampaikan informasi, kita tidak harus bertemu langsung kepada orang yang ingin kita beritahu itu. Jadi kita bisa menggunakan alat telekomunikasi untuk melakukan panggilan atau mengirimkan pesan teks. Lalu dunia kerja dan bisnis. Nah, banyak pedagang yang mengiklankan dagangannya ini di aplikasi, contohnya di aplikasi Instagram ataupun Facebook. Lalu dampak demografis. Untuk orang yang telah lanjut usia, ia bisa meninggalkan rasa terisolisasi dan menggunakan alat telekomunikasi agar mereka tidak berkegantungan terhadap orang lain untuk bisa berhubungan atau berkomunikasi. Lalu jenis komunikasi. Nah, di alat telekomunikasi ini kita bisa menggunakan berbagai macam cara untuk melakukan komunikasi. Misalnya saja kita bisa melakukan panggilan melalui pesan teks ataupun email. Lalu ada dampak negatif. Yang pertama itu kepribadian anak. Kepribadian anak ini bisa berubah karena adanya alat telekomunikasi. Dia menjadi mengurung diri dan tidak bermain dengan orang yang seusianya. Jadi dia hanya bermain handphone terus sepanjang hari. Lalu kesehatan. Kenapa kesehatan? Karena kebanyakan orang yang telah memegang alat telekomunikasi, mereka jadi sering bermain dengan alat tersebut. Jadi mereka begadang atau selalu menatap layar lebih lama sehingga memengaruhi kesehatannya. Lalu tingkat kehidupan masyarakat. Jadi orang itu tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Jadi itu bisa menimbulkan pencurian atau penipuan. Lalu yang terakhir adalah kemalasan. Jadi orang ini selalu malas ingin melakukan apapun. Jadi selalu ditunda-tunda ketika ingin melakukannya. Kita lanjut ke analisis kebutuhan sumber daya dalam telekomunikasi. Yang pertama itu adalah jaringan kabel wireline. Fungsi jaringan adalah untuk berbagi sumber daya yang dimiliki dan untuk berkomunikasi secara elektronik. Sebuah jaringan biasanya terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling berhubungan. Jaringan komputer wireline bekerja dengan menggunakan kabel-kabel sebagai penghubung antar komputer. Nah, ini adalah contoh kabel-kabelnya. Yang pertama itu ada kabel koaksial, merupakan kabel yang dibungkus dengan metal yang lembek. Instalasi jaringan menggunakan kabel ini relatif lebih mudah dibanding dengan menggunakan kabel UTP. Akan tetapi, kecepatan akses pada kabel sedikit lebih lambat, sehingga kebanyakan orang enggan untuk menggunakannya. Kabel koaksial
dalam jaringan komputer berfungsi untuk menghubungkan perangkat-perangkat di dalam jaringan komputer. Misalnya, untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya. Kabel ini tidak digunakan dalam topologi STAR karena jaringan topologi STAR biasanya menggunakan kabel UTP untuk media transmisinya. Lalu ada twisted pair. Kabel shielded twisted pair adalah kabel jaringan yang secara fisik sama dengan kabel UTP atau unshielded twisted pair. Akan tetapi perbedaannya adalah konstruksi kabel UTP mempunyai selubung tembaga atau aluminium foil yang khusus dirancang untuk mengurangi gangguan elektrik. Kabel STP mempunyai fungsi sama dengan kabel UTP, yaitu untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lain, sehingga membentuk sebuah jaringan komputer. Lalu ada serat optik. Kabel serat optik adalah saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat lain. Cahaya yang ada di dalam serat optik sulit keluar karena indeks bias dari kaca lebih besar daripada indeks bias dari udara. Sumber cahaya yang digunakan adalah laser, karena laser mempunyai spektrum yang sangat sempit. Kecepatan transmisi serat optik sangat tinggi, sehingga sangat bagus digunakan sebagai saluran komunikasi. Lalu ada jaringan tanpa kabel wireless. Pengertian wireless adalah jaringan tanpa kabel atau disebut juga near kabel yang memanfaatkan udara sebagai media transmisi untuk mengantarkan gelombang elektrik. Wireless sudah ditemukan sejak para ilmuwan menemukan radio dan juga radar yang dioperasikan menggunakan wireless. Beberapa model peralatan yang menggunakan wireless diantaranya adalah GPRS, navigasi, telepon seluler, telepon cordless, alat-alat komputer, remote control, satelit televisi, dan wireless LTE. Fungsi teknologi wireless. Pemakai tidak mempunyai batas ruang gerak pada jarak jangkauan dari titik pemancar WiFi. Jadi, user itu tidak mempunyai batas untuk bergerak. Jadi, dia tidak harus di tempat itu saja. Ia bisa misalnya di luar ruangan atau di dalam ruangan atau di tempat-tempat lain yang terjangkau oleh jaringan wireless. Sistem Wi-Fi dapat diperkuat dengan peralatan khusus, misalnya booster. Jadi, sinyal Wi-Fi ini jika lemah itu bisa diperkuat dengan contohnya saja booster. Lalu, wireless sebagai Wi-Fi dapat digunakan dengan mudah dengan biaya murah. Lalu, area jangkauannya yang lebih fleksibel. Dan wireless memberikan kemungkinan bagi lain dipasang tanpa kabel sehingga mengurangi biaya. Lalu ada jaringan dengan modem. Modem merupakan perangkat keras pada jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan local area network dengan jaringan internet. Modem berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan internet, akan tetapi secara teori, fungsi modem adalah mengubah komunikasi dua arah yang awalnya dari sinyal digital menjadi analog atau sebaliknya. Berdasarkan teknologinya, modem dibagi menjadi yang pertama itu ada model dial-up, modem telepon. Modem telepon bekerja dengan menggunakan jaringan wireline, yaitu kabel telepon. Pemasangan pada modem dial-up ini prosesnya lebih mudah dan biaya lebih murah. Lalu kabel modem. Kabel modem memiliki cara kerja yang menyerupai cara kerja network interface card (NIC) atau kartu Ethernet yang dipasang pada komputer untuk file IE. Proses kerja dari kabel modem adalah memisahkan sinyal dari TV kabel menjadi dua yaitu sinyal televisi dan sinyal data yang dihubungkan ke kabel modem. Kemudian kabel modem dihubungkan dengan kartu jaringan network interface card yang terdapat dalam PC. Dan yang terakhir adalah model DSL, merupakan pesaing utama kabel modem. Teknologi untuk modem DSL yang baru tersedia adalah ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line. Tapi di Indonesia, belum semua daerah terjangkau oleh teknologi DSL. ADSL menggunakan jaringan kabel telepon yang sudah di-upgrade atau memiliki enhancement. ADSL tidak membutuhkan saluran telepon kedua, tetapi membutuhkan splitter untuk pembagian antara modem dengan telepon. Kecepatan ADSL tidak terlalu jauh berbeda dengan kabel modem, di mana kecepatan downstream data masuk maksimum 1,5 Mbps dan kecepatan upstream data keluar berkisar antara 64 kbps. Lalu di sini
Yang C itu menganalisis kebutuhan perangkat dalam telekomunikasi. Nah, jenis-jenis kabel tadi sudah saya terangkan, kita lanjut saja ke jenis perangkat. Yang pertama itu ada in-IC. In-IC adalah perangkat yang memungkinkan komputer untuk bergabung bersama dengan UART atau jaringan area lokal. Jaringan komputer saling berkomunikasi menggunakan protokol tertentu, transmisi paket data antara komputer yang berbeda yang dikenal sebagai NUC. Fungsi Network Interface Card adalah sebagai penghubung bagi komputer mengirimkan dan menerima data. Lalu ada router, perangkat network yang digunakan untuk menghubungkan beberapa network, baik network yang sama maupun berbeda dari segi teknologinya, seperti menghubungkan network yang menggunakan topologi bus, star, dan ring. Router minimal memiliki dua network. Lalu ada switch. Switch adalah perangkat yang identik dengan hub. Hal ini karenakan kedekatan dari fungsi kedua perangkat tersebut. Namun switch adalah perangkat yang lebih cerdas dibandingkan hub serta forma yang lebih tinggi dibandingkan hub. Lalu ada PC, personal computer, adalah seperangkat komputer yang digunakan oleh satu orang atau pribadi. Biasanya komputer ini adanya di lingkungan rumah, kantor, toko, dan di mana saja karena harga PC sudah relatif terjangkau dan banyak macamnya. Fungsi utama dari PC adalah untuk mengolah data, input, dan menghasilkan output berupa data atau informasi sesuai dengan keinginan user atau pengguna. Dan terakhir adalah modem. Modem adalah sebuah alat yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan internet melalui telepon dan kabel dan layanan dari penyedia jasa telekomunikasi lainnya. Modem sebenarnya merupakan singkatan dari modulator-demodulator. Fungsi modem yang pertama adalah melakukan modulasi sinyal digital ke analog untuk ditransfer. Fungsi modem yang kedua adalah melakukan demodulasi sinyal untuk mengembalikan sinyal ke bentuk digital, sehingga merepresentasikan informasi tertentu. Jadi, fungsi modem secara sederhana adalah mengubah sinyal analog menjadi digital dan mengubah sinyal digital menjadi analog. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.